bagus sekali. Hari ini, minggu pagi ini kita akan beribadah. Kiranya anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Lestari tetap sehat, tetap semangat ya pagi hari ini ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Kidung Pujian, baca kitab suci. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 455, Mintalah. Bapa, terima kasih Yesus, kami akan mulai ibadah kami, mulai yang mengawali hingga mengakhiri sehingga berjalan dengan baik. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Bapak yang ada di rumah, berikan hikmat, kebijaksanaan, berikan kepintaran, tumbuh kembang mereka juga, Engkau yang memberkati Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapak, Engkau bimbing mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang setia, anak yang dengar-dengaran. Kami guru-guru sekolah minggu ya Bapak, persiapkan kami untuk melayani pagi hari ini Bapak, agar kami dapat melayani Engkau lebih semangat lagi, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, buat Inang Pendeta juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapak, lawat beliau ya Bapak, sehingga dapat menjabarkan firman-Mu lebih baik lagi, sehingga setiap firman-Mu menjadi penguat iman kami, dan juga penguat iman anak sekolah minggu kami. Terima kasih ya Bapak, ampunkan dosa-dosa dan pelanggaran kami yang kami sengaja maupun tidak. Terlebih dahulu ya Bapak, Engkaulah selalu menyertai kami dimanapun kami berada Bapak. Kami serahkan diri kami hanya ke dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum Taurat kita yaitu
dari titah kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 tambah 2. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 2. Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 sampai 2. Bye.
firman iman rasuli. Marilah kita mengaku dan kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3, ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita kesengsaraan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersandar antara Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali dari kidung pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi terlebih dahulu, dilipat tangannya, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena kasih-Mu memberikan kesehatan dan hari yang baru pada hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu boleh menyertai hati dan pikiran kami. Yang di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Injil Yohanes
pasal 8 ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, setiap hari kita butuh terang. Di pagi hari kita butuh terang dari matahari. Di siang hari juga demikian, kita butuh terang dari matahari. Pada malam hari kita juga butuh terang dari bulan dan juga dari bintang. Tanpa matahari di pagi dan siang hari, dunia ini akan gelap. Tanpa bintang dan bulan, dunia ini akan dipenuhi dengan kegelapan. Di rumah, kita juga butuh terang. Kita butuh cahaya lampu. Ketika di rumah tidak ada cahaya, tidak ada terang, maka seisi rumah akan diisi dengan kegelapan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pernahkah kamu melihat ruangan atau rumah yang kosong, yang gelap? Pernah? Adik-adik sekolah minggu, kalau kita masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan yang gelap, maka kita tidak tahu apakah ruangan itu kotor, apakah ruangan itu bersih, karena kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat. Kenapa? Karena ruangannya dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi kalau kita sudah menyalakan lampu, maka kita akan lihat apakah ruangan itu kotor, apakah ruangan itu sudah bersih. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita berbicara kegelapan, maka kegelapan itu yang dimaksud adalah dosa, dunia ini, dan juga iblis. Jadi ketika kita berbicara kegelapan, maka kita akan berbicara tentang dosa, berbicara tentang dunia ini yang penuh dengan kegelapan, dan juga berbicara tentang iblis. Nah, di dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan iblis. Manusia yang berdosa, manusia yang tidak bisa melepaskan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak jahat, maka hidupnya akan penuh dengan kekotoran. Hidupnya yang gelap tadi itu, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, kenakalan, hidupnya itu penuh dengan kegelapan, hidupnya penuh dengan kekotoran. Maka yang terjadi apa? Dia akan suka marah, dia akan suka berkelahi dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan adik-adiknya. Dia pastinya suka cemberut. Wajahnya tidak mau tersenyum. Dia suka cemberut. Kenapa? Hidupnya penuh dengan kegelapan, ya. Lalu dia juga akan malas untuk belajar. Dia malas belajar. Sekarang ini kan adik-adik pasti disuruh belajar di rumah, ya kan? Mengerjakan PR dengan banyak, mengerjakan soal-soal yang banyak, belajar sendiri, didampingi mama, didampingi orang tua, belajar sendiri atau belajar didampingi dengan kakak atau abang. Tetapi kalau hidup kita dipenuhi dengan kegelapan, baru buka halaman
baru membuka bukunya satu halaman, dia sudah mengantuk. Dia sudah mengantuk, lalu dia akan tertidur di mejanya. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau membaca bukunya dengan baik. Lalu adik-adik sekolah minggu, ketika hidup kita ini berada di dalam kegelapan, siapakah yang bisa melepaskan kita dari kegelapan itu? Kegelapan hanya bisa sirna kalau kita dekat kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah terang dunia. Kegelapan itu akan sirna kalau kita datang kepada terang, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kalau kita jauh dari Yesus, hidup kita penuh dengan kegelapan, hidup kita penuh dengan kekotoran. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, kita akan tahu, kita akan melihat bahwa ternyata, oh, aku sudah berbuat dosa, aku sudah bersalah kepada orang tuaku, aku sudah salah kepada teman-temanku, aku sudah salah kepada abangku, kepada kakakku, kepada adikku. Sehingga aku tahu, aku yang kotor dan aku yang mau membersihkannya dengan cara datang kepada terang itu. Nah, hari ini Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi kita tidak dapat hidup tanpa terang. Kita tidak dapat hidup tanpa terang kecuali kalau kita memilih tinggal di dalam kegelapan dosa. Maka pada akhirnya kita akan berada pada kebinasaan. Mari anak sekolah minggu, walaupun kita tidak datang ke gereja, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama dengan teman-teman anak sekolah minggu, tetapi jangan buat dirimu jauh dari sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesuslah terang dunia, Yesus yang akan menyinari hidup kita, dan Dia yang telah datang ke dunia menebus kita, menyelamatkan kita dengan memberikan dirinya disalibkan. Itu adalah bukti bahwa Yesus adalah terang dunia. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau adalah terang dunia. Engkau telah menerangi dunia ini. Engkau telah menerangi hidup kami, menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan kami boleh selalu dekat kepada Tuhan, beribadah, berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Dengan cara itu kami tahu bahwa hidup kami yang penuh dengan dosa, dan kami mau berubah, bertobat untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi terlebih dahulu mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.